Kalau kita bandingkan antara pemberian Allah dengan permintaan kita kepada Allah, jauh lebih banyak pemberian Allah. Permintaan inilah cara pandang dari konsep tazkiyatun nafs. Allah sebutkan nikmatnya begitu banyak, tapi permintaan Allahnya cuma 2. Fasholli li rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana fi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, untuk memulai perbincangan kita, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mencermati surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita melihat terjemah dari ketiga ayat itu, terutama terjemah yang telah disusun oleh Kementerian Agama atau Departemen Agama dalam Al-Quran dan terjemahnya, bisa kita temukan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya pembenci-pembenci kamulah yang akan terputus. Khusus terkait dengan ayat yang ketiga, konon katanya terkait dengan rumor-rumor atau isu-isu yang dihembuskan oleh kaum kufar Quraisy pada saat itu terkait dengan meninggalnya salah seorang putra Rasulullah SAW yang dalam pandangan mereka menandakan bahwa perjuangan Muhammad telah selesai. Kenapa? Karena lazimnya pada saat itu dan mungkin juga masih berlaku sampai saat ini, anak laki-laki itu dianggap segala-galanya atas perjuangan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan tradisi pada saat itu sampai pada tingkat malu kalau punya anak perempuan, karena perempuan itu
dianggap hanya jadi beban kehidupan saja. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW tidak memiliki putra yang sampai dewasa, dalam pandangan mereka berarti Muhammad sudah tidak memiliki generasi penerus, maka apa yang diperjuangkannya akan terputus, selesai sampai di situ, tidak ada yang melanjutkan. Tetapi secara langsung Allah menegaskan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembenci kamulah justru mereka yang akan terputus. Beberapa penafsiran dapat ditemukan utamanya terkait dengan kalimat terputus, paling tidak berkenaan dengan dua hal. Pertama, terputus dari rahmat Allah. Jadi bukan Nabi yang terputus dari rahmat Allah, tetapi pembenci Nabi lah yang akan terputus dari rahmat Allah. Yang kedua, terputus dimaknai terputusnya nasab atau keturunan. Karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki, maka secara nasab dalam pandangan mereka ya sudah terputus. Karena pihak laki-laki lah yang diperhitungkan oleh mereka, sementara pihak perempuan tidak terlalu diperhitungkan, bahkan nyaris diabaikan. Dan dalam hal ini pun Allah tegaskan justru pembenci Nabi lah yang akan terputus secara nasab. Mungkin kalau kita bisa lihat dalam Al-Lubab yang ditulis oleh Pak Quraisyab, di antaranya beliau menjelaskan, kalau kita lihat sampai saat ini, sebut saja umpamanya pembenci Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang secara bangga menyatakan dirinya, saya keturunan Abu Jahal. Saya kalau dirinci ke atas, saya satu nasab dari Abu Jahal. Tidak ada sampai saat ini. Kalaupun ada mungkin disembunyikan. Agak berbeda dan sangat berbeda, sangat berbeda dengan Rasulullah SAW. Sampai saat ini banyak orang yang menghormati, bangga dengan orang-orang yang dinyatakan bahwa ia adalah dzurriyyah dari Rasulullah SAW. Kalau di Indonesia ada istilah habaib, dan mereka yang menyandarkan diri, mengkaitkan diri mereka dengan nasab Rasulullah SAW. Dan di Indonesia sangat banyak, ya. Dan penghormatan, penghargaan kepada mereka masih bisa terlihat dan bisa dirasakan. Jadi benarnya ayat tadi bahwa sesungguhnya yang akan terputus secara nasab itu adalah justru orang-orang yang membenci Nabi. Sementara Nabi meskipun pada akhirnya beliau hanya punya dzurriyyah yang sampai sekarang dari Fatimah, dari dari putrinya, bukan dari putranya. Ya, tetapi bagaimanapun ya, itulah yang Allah tunjukkan kepada seluruh manusia, bahwa anggaplah kalau Abu Jahal atau Fir'aun sekalipun
pada saat itu adalah orang hebat, tetapi tidak ada yang mau mengkaitkan dirinya bahwa saya keturunan Fir'aun atau keturunan Qarun, gitu ya. Atau yang dekat keturunan Abu Lahab, keturunan Abu Jahal. Tidak ada. Kalau keturunan Abu Sufyan mungkin masih ada, karena kalau dengan Abu Sufyan di akhir-akhirnya dia masuk Islam. Bahkan salah satu khalifah ya, bagian dari keturunan Abu Sufyan dan seterusnya. Ini terkait dengan ayat yang terakhir dengan dari surah Al-Kautsar. Kita kembali kepada ayat yang pertama yang akan menjadi konsen kita, dan ayat yang kedua. Allah tegaskan, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Spesifik dalam ayat ini tentu saja karena yang diajak dialog oleh Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, maka huruf kaf di sini, ya, kaf di sini adalah tentu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita memahami bahwa Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau kalau dilihat dari posisi beliau adalah tugas beliau untuk menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu maka ayat itu pun ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita membaca ayat itu secara pribadi, maka secara tidak langsung kita sedang diajak dialog dengan kalimat, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bahkan Syekh Fathur Rahman, ya, mursyid dari Thariqah Al-Idrisiyah di Tasikmalaya, beliau pernah membahas, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah berkenaan dengan apakah pemberian Allah itu bisa dipengaruhi oleh doa kita atau permintaan kita menjadi asbab pemberian Allah. Beliau menyampaikan bahwa jika dilihat betapa banyaknya, bahkan nyaris tidak terhingga, tidak terhingga dalam artian karena kalaupun kita dipaksa oleh Allah untuk menghitung karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Itu dalam artian tidak terhingga dalam makna seperti itu. Tidak terhingganya pemberian Allah dan sangat sedikitnya permintaan kita. Artinya kalau kita bandingkan antara pemberian Allah dengan permintaan kita kepada Allah, jauh lebih banyak pemberian Allah. Permintaan kita masih bisa kita hitung. Kita minta apa, minta apa, minta apa, minta apa, minta apa. Kalaupun jumlahnya sampai 1 juta, itu banyak permintaan kita. Atau bahkan sampai 1 miliar, setelah begitu saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ternyata jumlahnya 1 miliar. 1 miliar itu masih bisa dihitung. Tetapi kalau kita menghitung karunia Allah, jangankan yang kita bisa merasa, yang tidak bisa merasakannya, yang bisa merasakannya pun ya, kita akan kesulitan, bahkan tidak akan mampu. Umpamanya karunia Allah yang terkait dengan mata kita, kita hanya bisa mengenalinya bahwa karunia Allah dengan mata itu bisa melihat. Dengan melihat itu bisa membedakan mana yang merah, mana yang biru, mana yang hitam. Ya paling hanya sekitar itu. Kita tidak bisa mengidentifikasi apa yang nikmat yang kita rasakan karena kita diberi mata oleh Allah.
Umpamanya, mohon maaf ya, kita mungkin tidak pernah membayangkan bagaimana kalau bagian mata kita tidak ada matanya kemudian rata, wajah kita akan seperti apa. Di samping tidak melihat itu mungkin kita akan terasa aneh, terlihat aneh, kayak topeng belum selesai gitu. Atau mungkin masih banyak lagi yang lain. Ya, karunia Allah terkait dengan telinga. Kita hanya bisa mengenali dengan telinga itu bisa mendengar, sehingga dengan pendengaran itu saya bisa membedakan ini suara siapa, ini suara apa, dan seterusnya. Kemudian karunia Allah terkait dengan hidung, yang bisa kita kenali hanya penciuman, sehingga kita bisa membedakan ini bau busuk atau bau harum dan seterusnya. Ya, tetapi kalau kita mau menelitinya lebih lanjut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang spesialis mata, spesialis telinga, pengetahuan mereka jauh lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang bukan spesialis ya, tentang mata. Dan saya menduga sespesialis apapun masih ada yang tersembunyi terkait dengan mata, telinga yang belum mereka ketahui. Nah ini menunjukkan betapa banyaknya karunia Allah, dan seandainya sekali lagi kita dipaksa untuk menghitungnya, niscaya kita tidak bisa. Maka Syekh Fathul Rahman mengatakan, ya, doa kita tidak menjadi penyebab pemberian Allah kalau dibandingkan. Karena boleh jadi apa yang diminta oleh Allah itu sesungguhnya hanya menyelaraskan dengan apa yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah. Apapun itu, tetapi yang jelas kita tidak bisa menafikan bahwa betapa banyak-banyaknya karunia-karunia, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik terkait dengan anggota tubuh kita atau dengan hal-hal yang lain. Saking banyaknya, dipastikan kita tidak akan mampu menghitungnya. Di sisi lain, yang banyak itu dituntut kepada kita untuk bersyukur. Kalaupun kita bisa menghitungnya, kalau satu-satu kita syukuri, ya bersyukurnya saja sudah sangat berat. Mengenalinya saja sudah di luar kemampuan kita. Kemudian untuk mensyukurinya amalan. Tetapi disitulah kasih sayang Allah. Coba kita lihat. Inilah cara pandang dari konsep tazkiyatun nafs. Allah sebutkan nikmatnya begitu banyak, tapi permintaan Allahnya cuma 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu permintaannya juga. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah Allah berikan yang begitu banyak, kemudian kita hanya diminta 2 saja. Coba, apalagi kalau kita sampai melihatnya yang 2 itu pun bukan untuk Allah, dan jika kita melakukannya pun Allah sudah mempersiapkan balasannya, imbalannya yang jauh lebih besar lagi. Bahwanya kita diminta sholat bukan untuk Allah. Dan kalau kita melakukan sholat, Allah sudah berjanji akan memberikan imbalan yang sangat besar. Katakan saja apalagi kalau sholatnya dilakukan secara berjamaah. Nah, maka kalau sudut pandangnya seperti itu, ya tentu saja sholat dan berkurban itu bukan sesuatu yang berat mesti.
Cuma kadang-kadang akan terasa jadi berat kalau kita membandingkannya dengan keadaan diri kita sendiri sejauh yang bisa kita kenali. Oh, saya ini begini, saya ini begitu, saya ini begini, saya itu begitu, dan seterusnya. Maka sholat akan terasa berat, apalagi kalau harus berkorban. Tetapi jika kita melihatnya dan membandingkannya dengan pemberian Allah, bahkan sholat itu sendiri, kurban itu sendiri juga bukan untuk Allah, tetapi Allah akan tukar dengan pemberian yang lain. Kalau kita lihat, pemberian Allah itu ada yang sudah diberikan dan sudah kita habiskan, dan ada pemberian yang Allah janjikan dan akan kita terima. Yang sudah dihabiskan juga sangat banyak, dan yang dijanjikan itu pun sangat besar. Cuma kalau kita masih merasa berat, nah inilah yang akan jadi panitia kita, karena ternyata di dalam diri kita ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Maka dari sinilah kita akan melihat udhiyah atau berkurban sebagai sarana tazkiyah, ya. Karena boleh jadi keengganan untuk berkurban itu akan bisa diidentifikasi adanya penyakit-penyakit di dalam hati yang bisa berdampak kepada bukan hanya sekedar berat untuk berkorban, tetapi juga akan berat kepada perintah-perintah Allah yang kita punya. Baik, untuk sementara sekedar pembukaannya, insya Allah ke depan kita akan lanjut sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.